Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri, alangkah baiknya saya ingin berpantun dikit. Di layar lebar, video siap tayang, informasi menarik, mari kita simak. Saya Irum Puspamawati yang akan menjelaskan, semoga semua dapat memahami dengan tepat. NPM saya 230127009. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Perencanaan Manajemen SDI atau Sumber Daya Insani. Pertama, saya akan menjelaskan definisi sumber daya insani. Sumber daya insani merujuk pada individu yang bekerja dalam organisasi, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman dari mereka. Pentingnya manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani yaitu proses mengelola orang untuk mencapai tujuan organisasi. Ini penting karena karyawan yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi. Tujuan dari perencanaan manajemen sumber daya insani. Yang pertama yaitu tujuannya efisiensi dan efektivitas, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang terbaik. Selanjutnya, ketersediaan sumber daya insani berkualitas, yaitu memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, mendukung visi dan misi, menyelaraskan sumber daya insani dengan tujuan jangka panjang organisasi. Ada 3 tantangan dalam manajemen sumber daya insani, yaitu pertama, perubahan demografi, yaitu menghadapi generasi yang berbeda dengan harapan dan kebutuhan yang beragam. Yang kedua, persaingan di pasar tenaga kerja, yaitu menarik dan mempertahankan talenta terbaik di tengah persaingan yang ketat. Yang ketiga, teknologi dan digitalisasi, yaitu mengadaptasi perubahan teknologi yang cepat dan dampaknya terhadap pekerjaan. Ada beberapa faktor penting dalam perencanaan manajemen sumber daya insani. Yang pertama itu ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan terbagi menjadi 2, yaitu eksternal dan internal. Eksternal yaitu tren pasar, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kebutuhan sumber daya insani. Kalau internal, yaitu struktur organisasi, budaya perusahaan, dan sumber daya yang tersedia. Perencanaan manajemen sumber daya insani memiliki beberapa peran penting dalam organisasi. Beberapa peran utama yang dapat diidentifikasi. Yang pertama itu menciptakan struktur organisasi yang efisien. Perencanaan sumber daya insani membantu dalam menentukan struktur organisasi yang tepat, memastikan bahwa setiap posisi dan tanggung jawab jelas terdefinisi dengan baik. Yang kedua, menjamin ketersediaan karyawan yang tepat. Dengan merencanakan kebutuhan sumber daya insani, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas karyawan. Perencanaan sumber daya insani mencakup pengembangan program pelatihan dan pengembangan. Dia yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan agar lebih kompetitif.
Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Melalui perencanaan yang baik, organisasi dapat menghindari pemborosan sumber daya, baik dalam hal tenaga kerja maupun anggaran. Dan yang terakhir, mendukung strategi bisnis. Perencanaan sumber daya insani yang selaras dengan strategi bisnis organisasi membantu mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Dengan demikian, perencanaan manajemen sumber daya insani bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, tetapi juga tentang menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi di masa depan. Demikianlah isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.